Selamat sore para bunda yang saya hormati. Terima kasih. Saat ini senang sekali saya bisa bertemu kembali di virtual bersama Dokter Ajeng. Semoga apa yang kita ulas hari ini topik yang paling banyak masuk nge-DM kita ya dok ya, untuk Iya, meminta dibahas gitu. Semoga hari ini bermanfaat ya. Ya. total sudah masuk Dokter Dian, ada total 41 pertanyaan yang tentunya Hmm. saya rangkum jadi beberapa kategori karena nggak mungkin kita akan selesai bahas dalam 1 jam. Dan saya juga mengingatkan untuk mama-mama kembali menyimak. Jadi benar-benar kita simak nih pembahasan dari Dokter Dian dan dari saya. Kenapa? Karena hari ini kita ada 5 giveaway dari PT Ordesa. Nah, giveaway-nya itu saya akan berikan untuk mama-mama yang bisa menjawab kuis pertanyaan. Jadi buat yang jarinya cepat nih, jari-jari. Jadi jarinya siap-siap. Nanti di tengah-tengah dokter ngomong, saya akan kasih pertanyaan. Dan untuk penutupan, saya juga akan pilih untuk mama-mama dengan pertanyaan terbaik. Akan saya pilih satu dan akan mendapatkan giveaway dari PT Ordesa. Oke, dokter. Untuk mempersingkat waktu nih, dokter Dia. Sebetulnya dok, boleh nggak sih dok dijelasin secara singkat aja dok? Sebetulnya apa bedanya susu formula, susu UHT, susu pasteurisasi? Kan banyak tuh dok, macam-macam susu. Kadang-kadang bingung. Ya kan maksudnya ini setelah selesai eksklusif dok, setelah lulus standar Mas ASI, gold standar nih. Perlu nggak dikasih susu? Ada yang susu itu nggak penting dok, nggak penting. Tapi sebetulnya kenapa harus dikasih? Dan kalau yang bilang nggak penting, kenapa dibilang nggak penting gitu? Nah, kita sama-sama belajar ya. Gimana dok Dian? Ya, ada beberapa hal yang membedakannya, di antaranya eh, lama pemanasannya dan cara pengolahannya. Ya, siapa tahu di sini beberapa moms belum memahami bahwa kita mengenal di pasaran ini ada 3 susu formula, susu UHT, sama pasteurisasi. Perbedaannya kalau susu formula ini ya, susu formula itu pengolahannya dengan cara dipanaskan dan dikeringkan, dia menjadi sebuah bubuk ya. Suhu dipakai biasanya sekitar 180 derajat Celcius ya. Waktu pemanasannya biasanya 2 jam. Nah, lama penyimpanannya bisa sampai 2 tahun ya, karena memang asal kemasannya masih tertutup, tetapi setelah terbuka dia tidak bisa awet ya. Yang berikutnya kita mengenal adanya susu UHT ya. Susu UHT ini adalah susu yang dipanaskan dengan metode UHT, ultra high temperatur ya, di mana suhu yang dibutuhkan masih lebih rendah dibandingkan pembuatan susu bubuk 135 sampai 150 derajat Celcius. Waktu pemanasannya pun lebih rendah. Suaranya agak sedikit pecah-pecah ini dari Mama Bung Group. Oh gitu. Gimana ya? Bentar. Mungkin sinyalnya ada yang memakai wifi atau Ini saya sudah gabungkan sebentar ya. nah udah Sudah. sudah dibandingkan tadi. Oke, ya. Jadi kalau UHT tadi pemanasannya dibutuhkan sekitar waktu 2 sampai 5 detik ya. Jadi lebih singkat. Begitu pula yang terakhir adalah susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini dia metodenya itu menggunakan metode temperatur yang sangat tinggi tapi waktu lebih pendek. Itu suhu 72 derajat. Kita dokter Dian, mohon maaf bertanya. Apa ada 2 gadget bersamaan? Kalau ada 2 gadget dia suka ini saling ini. Iya, Bentrok. sudah saya matikan semua ini gadget-gadgetnya. Ya, maaf ya. Jadi ya, sudah mati semua sih, semoga nih. Coba pakai headset ya. Bu Monika Yusiana itu tadi memberikan masukan, terima kasih. Ya. Coba saya masuk pakai headset dulu. Siapa tahu. Ya mohon maaf mama-mama, beginilah kalau Instagram live ya, jadi kita terpengaruh sama sinyal teknik. Oke, jelas. Oke. Ya, ini Oke. sudah jelas ya. Terima kasih. Ya.
Ya, jadi itu perbedaan antara UHT, pasteurisasi dan susu formula. Jadi pemanasannya lebih lebih cepat ya dibandingkan susu bubuk gitu. Ya, lanjut. Oke. Dokter Dian, bentar dulu. Sambil tadi kan dokter sempat menjelaskan nih, mama-mama udah nyimak kan, ada 3 jenis susu yang dikenal di pasaran. 3 jenis kelompok susu. Saya minta mama sebutkan dari 3 itu 2 saja jenis susu yang ada di pasaran. Ya, sambil kita tunggu jawaban dari mama cepat akan mendapatkan hadiah dari PT Ordesa. Sebutkan 2 dari 3 jenis susu yang dokter Dian sebutkan. Apa 3 macam? Kan ada 3 macam susu. Ini yang oke, ada Mama Helen Jayanti. Ini nomor 1 nih dokter. Ya. Nah, ini jago ya kalau kuis. Cepet banget. Oke. Kita lanjut dokter Dian. Oke. Dokter Dian kan ada susu formula, susu UHT, susu pasteurisasi. Nah, ini udah ada masuk pertanyaan nih dari mama-mama. Pertanyaannya hampir sama nih. Mana yang lebih baik? Mama Monica Yusiana, Mama Ana Ratri, Mama Evelyn Felicia nanya. Susu formula dan UHT, kandungan gizinya mana yang lebih baik? Kenapa sih orang-orang sering memperdebatkan masalah pembuatannya atau nutrisinya? Apa memang beda? Nah, gimana dokter Dian? Oke, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali, dokter. Jadi memang kita sebagai dokter anak selalu kan ditanya begini, dokter Dian, susu apa yang bagus buat anak saya? Ini paling banyak gitu kan. Cuma di sini saya tekankan, saya sih nggak bisa merekomendasikan harus merek apa, tidak. Karena saya kapok, dok. Pernah merekomendasikan ini, ternyata anaknya nggak cocok. Jadi intinya, dalam memilih susu formula atau susu UHT, yang pertama, pastikan anaknya suka nggak rasanya. Suka nggak rasanya. Yang kedua, cocok nggak di pencernaannya. Yang ketiga, ada nggak pertumbuhannya jadi baik gitu ya. Karena kalau misalnya kita rekomendasiin harus merek ini, ternyata anaknya nggak suka. Jadi para mama di sini jangan tergiur atau mudah terpengaruh oleh teman-temannya ya. Misalnya, ini loh Bu, pakai susu ini, anakku loh pakai ini jadinya bagus. Nah, itu jangan sampai terpengaruh lagi ya, karena tiap-tiap anak itu memiliki respon penerimaan pencernaan yang berbeda antara anak satu dengan yang lain. Sekarang pertanyaannya dokter Ajeng yang juga masuk ke saya, dokter susu apa jadi yang bagus antara susu formula dan UHT? Saya katakan semuanya bagus, semuanya bagus. Kandungannya berbeda memang. Dan kita memilih antara susu formula atau susu HT harus disesuaikan gizi anaknya. Ya. Betul. Ya, gizi anaknya. Jadi, penggunaan susu formula atau susu AT pastikan setelah ASI selesai. Nah, setelah ASI selesai jangan berhenti di situ saja. Budayakan untuk tetap mengkonsumsi susu. Sampai kapan batas waktunya? Loh, sampai tua gitu loh. Kadang di sini tuh budaya negara kita ini beda sekali ya dokter Acem, kita yang sering traveling. Benar. Saya lihat di luar negeri itu sangat berbeda. Di mana-mana itu protein hewan itu meningkat tajam di sana konsumsinya ya. Mereka biasa makan keju, minum susu. Jadi jangan heran, beda sekali antara pertumbuhan kita dengan anak-anak mereka gitu. Jadi ini banyak pertanyaan nanya, dokter Dian sampai kapan sih minum susu? Ya udah sampai dewasa gitu, sampai lansia bahkan. Sampai detik ini pun saya punya kebiasaan untuk tetap minum susu setiap pagi gitu. Untuk apa? Menabung kalsium, karena susu adalah sumber kalsium, fosfor, vitamin D dan vitamin lain yang ada di dalamnya untuk menunjang sebagai pelengkap, sebagai tetap yang terpenting adalah makanan dengan nutrisi seimbang. Nah, di sini apa perbedaan susu formula dan UHT? Itu beda dari satu, cara pengolahannya, lama pengolahannya, pemanasannya. Ketiga, nutrisinya memang berbeda mama-mama ya. Jadi UHT itu memiliki kadar vitamin yang sudah jelas lebih rendah dibandingkan susu formula ya.
Bahkan di susu formula rata-rata semua sudah difortifikasi. Apa maksudnya? Sudah ditambahkan zat besi di dalamnya. Makanya kebutuhan minum susu itu sangat penting pada anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena otak anak sampai umur 3 tahun itu masih membutuhkan banyak protein dan lemak gitu. Membutuhkan zat besi yang tinggi. Didapat dari mana? Dari makanan yang bernutrisi yang kita berikan MPASI yang terfortifikasi dan pemilihan susu yang baik, susu yang terfortifikasi. Sedangkan UHT yang di pasaran itu dari segi rasa, penerimaan ada beberapa anak yang suka, tetapi kadar nutrisinya yang masih kurang, terutama zat besi. Karena UHT di pasaran belum terfortifikasi. Lalu dok, kira-kira anak saya pilih yang mana? Susu formula atau UHT? Jawabannya, sesuaikan status gizi anak Anda. Ya, kalau anak Anda dengan status gizi yang kurang, status gizi yang buruk, anaknya picky eater atau suka pilih-pilih makanan, anaknya memiliki masalah alergi protein susu sapi, anaknya memiliki gangguan pencernaan, gangguan liver, gangguan masalah medis ya, seperti kurang zat besi, anemia, defisiensi besi, atau anak-anak yang memang nggak suka makan gitu, ya janganlah pilih UHT. Itu yang selalu saya sarankan pada semua pasien. Nah, susu UHT itu bagus sekali buat para bunda yang memiliki anak dengan gizi yang sudah bagus. Makanya di sini Dokter Dian ada yang tanya ini. Dari Mama Hutomo Meliana, dia punya anak gemuk, minumnya susu instan, susu formula selama ini. Nah, salah nggak? Ya kurang benar. Yang benar sebaiknya kalau anak dengan gemuk-gemuk, badan sudah bagus, gizi sudah baik, pilih UHT boleh, mengkonsumsi UHT boleh. Tapi bila para mama memiliki status gizi yang kurang, yang seperti saya sebut tadi di depan, lebih baik saya sarankan susu formula untuk melanjutkan ASI-nya ya. Mungkin Dokter Ajeng ada yang menambahkan. Ya, saya setuju dengan Dokter Dian. Jadi memang proses pembuatannya berbeda. Dan perlu diingatkan di sini, untuk kandungan nutrisinya sendiri, untuk yang berbeda adalah mikronutrien. Seperti kita tahu untuk kebutuhan gizi, selain dari makronutrien, kita juga perlu mikronutrien. Makronutrien itu apa sih dok? Yaitu karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan mikronutrien itu seperti zat besi, zinc, kalsium. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Dian. Nah, tergantung kebutuhan anak mama bagaimana. Nah, Dokter Dian, saya juga nih dari hasil pengalaman nih, kita kan selama ini suka traveling ya Dokter Dian ya. Kita suka pergi jalan-jalan nih ke Eropa, kemana. Nah, kita melihat di sana budaya makannya itu agak sedikit berbeda dengan budaya makan kita. Tadi yang pertama Dokter Dian lihat adalah protein hewani. Jadi mereka konsumsi untuk proteinnya itu sangat tinggi, termasuk protein hewani. Oke, mereka tidak, dairy produk itu banyak sekali dan tidak hanya dalam bentuk susu. Seperti kita tahu, oke, 1 gelas susu itu setara dengan 1 cup yogurt. Dan setara juga dengan keju, kalau yang keju lembaran itu 1 lembar, ataupun keju yang cubes itu dok, itu 1 cubes. Jadi oke, dia nggak makan susu sampai dewasa, tapi tiap sarapan dok, breakfast selalu keju. Terus kalau bikin telur dok, kalau kita, kadang-kadang 1 telur itu ya dibikin dadar cuma potongan kecil aja yang dikasih. Tapi kalau mereka bikin souffle egg itu loh, sekali bikin telur kocok sama susu, kan saya pernah nginap di rumah sahabat saya waktu di Prancis. Itu 10 telur, itu buat sarapan. Orangnya cuma berapa? Cuma buat 4 orang sekali masak 10 telur dok. Ini dicampur susu. Nah maksud saya ini perbedaan ini. Terus mengenai susu UHT dok. Susu UHT yang beredar di luar negeri, itu sudah berbeda dok. Jadi berbeda dengan di negara kita, ya. Ada saudara di Amerika kan cerita. Saya tanya nih, saya wawancara nih waktu itu. Oh, jadi anaknya ada 3 orang anak punya 3 jenis susu UHT yang berbeda-beda. Terus saya tanya, kenapa begitu? Ini rekomendasi dari dokter anaknya.
Kenapa bisa begitu? Anak yang satu gemuk, jadi dikasih susu UHT-nya yang low fat. Kandungan Lopet, lemak, ya. iya, kandungan lemaknya hanya 1%. Anak yang kedua pencernaannya bermasalah. Jadi ada dikasih susu UHT yang mengandung probiotik. Probiotik. Sedangkan anak yang ketiga punya eksim, dermatitis atopi. Jadi susu UHT-nya pun dia ada yang proteinnya terhidrolisa, Dokter Dian. Jadi Ya. di sana kalau direkomendasi di Amerika sendiri dari AAP, susu UHT memang boleh diberikan di atas usia 1 tahun. Nah ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Mama Ya. Asaida, Hani, dan Mama tipe Victor ya. Jadi di atas 1 tahun boleh diberikan. Tapi balik lagi, seperti yang tadi Dokter Dian bilang, ini kondisi status gizi anaknya gimana, terus kebutuhannya apa, UHT ini mau diberikan sebagai apa, gitu. Seperti itu Dokter Dian. Mungkin Dokter Dian ada yang mau menambahkan, sambil menunggu Dokter Dian menambahkan, Iya. saya kasih satu pertanyaan lagi Dokter Dian. Atau mungkin Dokter Dian mau kasih pertanyaan ke Enggak, mama-mama. pertanyaan aja dulu. Tadi Dokter Dian sempat sebutkan, apa beda antara susu formula dan susu UHT? Yaitu susu formula sudah diberi tambahan yang kita sebut dengan Titik. Saya kasih petunjuk. Bedanya sudah diberi F. Apa itu F? Di dalam susu formula ada F. Apa itu? Ayo Ma, cepat dijawab untuk mendapatkan hadiah kedua dari sponsor kita kali ini. Oke, sambil kita menunggu. Oke, verifikasi. captainoil.id. Oke, ya. Oke, jadi saya menambah, sudah cukup sih sebenarnya penjelasan dari Dokter Ajeng. Banyak yang menanyakan, dokter, apakah kandungan gizi susu formula dengan UHT berbeda? Oh, berbeda sekali. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Lalu, umur berapa bayi boleh minum UHT? Ya, setelah lepas ASI boleh, tapi ingat status gizinya pastikan dulu bagaimana. Lebih baik lagi dikonsultasikan ke dokter spesialis anak Anda, ya, karena memang tetap budaya susu harus tetap diberikan, gitu, ya. Oke, Dokter Dian, ada pertanyaan lagi nih masuk nih dok, tentang volume. Seberapa banyak takaran susu UHT yang harus diberikan? Nah, terus ada itu dari Mama Dontikade. Terus ada Mama lagi Mama Evelyn ditanya, kalau misalnya memberikan susu formula melebihi takaran bagaimana? Nah, jadi mengenai jumlah sendiri ini bagaimana? Oke, ya, kebutuhan susu UHT atau susu formula pada anak untuk usia untuk usia di atas 2 tahun ya, Dok, kita pembahasannya di sini ya? Iya, betul. Atau di atas 1 tahun ya, kebutuhannya sehari kurang lebih gini, supaya jadi ini kan kita kasih mama-mama buat pembelajaran, makanya nanti pesan ke mama ini bukan masalah momswar, saya no susu, pro ini nggak ada pro apa, kita ngebahasnya dari segi medis dan dari segi kandungan nutrisi. Jadi benar-benar saya minta untuk semua informasi di sini kita filter dulu, sesuaikan dengan kondisi masing-masing anaknya, gitu Dokter Dian. Ya, benar. Ya, kebutuhan susu per hari sekitar 300 sampai 500 mili ya. 300 sampai 500 mili karena apa? Susu di sini hanyalah sebagai pelengkap. Jadi tetap yang terutama kita membutuhkan nutrisi dari makanan gizi seimbang. Itu dulu. Nah, pertanyaan yang kedua dari ibu siapa itu tadi yang mengatakan susu formulanya banyak berlebih, itu tidak benar, tidak baik. Karena nanti dampaknya anak akan kenyang susu. Sedangkan nutrisi yang didapat dari susu saja tidak cukup. Harus ditambahkan dari makanan padat gizi seimbang. Jadi sebaiknya susu untuk anak-anak yang sudah lepas ASI ya sebaiknya jangan terlalu banyak ya, gitu. Iya. Setuju banget dengan yang Dokter Dian bilang. Kita di sini harus mengingat satu hal, mama-mama. Jadi pemberian susu itu melengkapi gizi seimbang. Jangan dibalik. Jangan misalnya nih, ada pertanyaan, anak saya nggak suka makan dok, boleh nggak saya kasih susu aja? Nah kalau seperti itu tidak baik ya, jadi tidak boleh.
Jadi susu adalah salah satu pelengkap dari gizi seimbang. Jadi kandungan gizi yang lain, makronutrien dan mikronutrien tetap harus dilengkapi. Seperti Ya, itu. benar sekali. Ya, Ada oke. ini, ada yang bilang susu tidak penting, Mama Gracia bilang begitu. Gimana dok? Perlu nggak saya kasih kalau anaknya pinter makan dok? Perlu nggak saya kasih? Ini anak status masih umur 1 tahun. Nah kita lihat Satu dulu usia. tahun. Oke. Justru anak 1 tahun itu perlu sekali susu. Ya, mengapa? Karena mereka masih taraf usia belajar makan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak usia tersebut adalah anak-anak dalam fase sedang pilih-pilih makanan. Ya, jadi anak saya makannya banyak dok, bergizi dok, saya nggak perlu susu, katanya susu nggak penting. Yakin makanan yang masuk itu sudah memenuhi kebutuhan mikro dan makronutrien yang diharapkan, gitu. Jadi saya nggak yakin ya, nggak bisa yakin 100% baik gitu. Jadi dulu aja zaman kita masih kecil, susu itu penyempurna, 4 sehat 5 sempurna dulu ya, istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi tetap susu itu dibutuhkan, nggak bisa lepas begitu saja sih. Soalnya ada Mama Haifah nanya seperti ini dok, kalau nggak susu sama sekali boleh nggak dok? Jadi sama sekali tidak diberikan susu. Kalau saya butuh apa tipsnya gitu? Oke, kalau tidak susu sama sekali, oke, nggak apa-apa. Tapi pastikan anak itu mengkonsumsi makanan bersumber kalsium tinggi, ya, sebagai pengganti susu. Contoh, keju, ikan teri, ikan, ya. Terus dia makan daging merah yang cukup, telur. Nah, sumber-sumber kalsium, sumber-sumber vitamin D yang sebenarnya tinggi di dalam susu itu harus mama pastikan masuk di dalam asupan si kecil gitu. Betul sekali. Jadi kalau memang kan seperti tadi statement kita ya Dokter Dian, susu itu melengkapi dari gizi seimbang. Maka dari itu kan tadi Dokter Dian udah bilang, ada sumber-sumbernya loh di ikan-ikanan. Sedangkan banyak dari kita gerakan makan ikan kan lagi dicanangin dok sama dulu mantan Menteri Bu Susi ya kan. Nah, banyak anak-anak nggak suka makan ikan yang seperti Dokter Dian bilang, pilih-pilih. Makanya Mama lihat dulu anaknya gimana. Terus Mama bisa nggak kira-kira memenuhi asupan nutrisi mikronutrien seperti kalsium dari bahan makanan. Jangan kita mikir ruwet-ruwet, adanya di mana dok? Itu ikan teri tinggi kalsium. Terus segala macam tulang-tulang muda dok. Nah ini kadang suka nggak dimakan. Contoh dok, ayam tulang lunak. Nah, di tulang-tulang ayamnya itu kartilago kan kalsiumnya tinggi, tapi biasanya kan makan nggak mungkin tulangnya anak kecil dimakan. Aduh, nanti kelolotan dok. Atau kita mungkin mau dianjurin atau gimana. Atau kayak ikan sarden, itu kan ada tulangnya juga yang rapu-rapu itu dok. Itu kan juga sumber kalsium tinggi. Nah, mama-mama harus pertimbangkan. Terus kayak masalah zat besi juga. Tadi dokter Dian bilang, oh ada tambahan fortifikasi. Sedangkan kandungan zat besi sendiri, untuk misalnya kebutuhan zat besi harian 1-2 mg per kilogram berat badan. Untuk misalnya anak beratnya 8 kilo, berarti butuh kan zat besi 8 mg minimal, 8-16 mg. Sedangkan dok, untuk 8 mg itu harus di 100 gram ati ayam. Jadi harus 4 ati yang besar 1 set begitu dok. Apa mungkin anak bisa menghabiskan sebanyak itu gitu? Nggak mungkin. Begitu pula untuk daging merah, ya. Begitu pula daging merah. Daging merah adalah sumber zat besi yang tinggi, di mana untuk mendapatkan 11 mg kebutuhan zat besi per hari pada anak, itu sebenarnya anak harus makan 2-3 ons daging merah. Lambung bayi kan kecil sekali, gitu loh. Nggak mungkin lah bisa makan 3 on sebanyak itu sehari. Bayi sehari loh, bayi juga akan bayi dan anak pasti kan bosan gitu. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkannya dari susu gitu. Sebagai sumber protein hewani. Ya. Oke, Dokter Dian. Dokter Dian mau kasih pertanyaan nggak nih? Tadi saya udah ngomongin tentang ati ayam, Dokter Dian udah ngomongin sapi buat ya. Oke, kasus ketiga. Ini saya ada kasus seorang anak dengan
gizi yang sangat baik. Ya, gizinya sudah sangat baik, bahkan cenderung overweight. Nah, kira-kira nih, makannya udah pinter, udah bagus. Kira-kira kalau mau ditambahkan susu, susu apa yang dipilih? Susu formula atau susu UHT? Ayo, gampang. Ayo, Cuman ini cepet-cepetan aja. jempolnya sambil kita nunggu ya. Ya, Kita buka box pertanyaan nih dok dari Mama. oke. Oke, Saya ulang bagi pertanyaannya ya. susu yang paling bagus. Oke, udah masuk ya. Oke, Pertama kali jawab tadi dia 1130. benar ya dok jawabannya ya. Selamat. Yaitu susu UHT. Ya benar. Untuk pemilihan susu UHT perlu Mama tahu bahwa di UHT di pasaran itu ada yang full cream, ada yang low fat, ada yang reduced fat dan non fat. Nah itu kita memberikannya pun hati-hati karena sebaiknya Mama perlu tahu status gizi si kecil. Kalau dia dengan anak yang obesitas, dia ingin minum susu UHT, sebaiknya pilih yang low fat ya atau non fat, ya, tergantung. Kalau misalnya gizinya sudah baik, sudah cukup, bisa memilih susu yang UHT biasa. Tetapi kalau cenderung agak kecil, mungkin sebaiknya pilih yang full cream. Tetapi sebenarnya susu UHT full cream itu bagusnya, mengapa ada lemak itu tetap dibutuhkan? Karena kita tahu bahwa lemak itu untuk perkembangan otak si kecil ya. Jadi pemilihan susu UHT pun harus tidak sembarangan comot ambil gitu, tidak gitu ya. Itu. Juga untuk menjawab pertanyaan dari Mama, ada yang bertanya seperti ini. Berbahayakah kandungan sukrosa di dalam susu UHT? Ini Mama Dotikado. Jadi perlu kita jelaskan, sebetulnya susu itu kandungan gulanya itu adalah laktosa, bukan Ya, sukrosa. bukan sukrosa. Diberikan tambahan gula itu kalau susu-susu yang berperasa. Jadi ya ada rasa, misalnya coklat, Strawberry, green tea itu baru diberi tambahan gula pasir, sukrosa diberi tambahan. Tapi sejatinya susu yang plain adalah laktosa, bukan sukrosa, ya. ya. Dan kita tahu, Mama, kalau laktosa itu merupakan gula yang sangat penting untuk perkembangan otak si kecil, ya. Untuk anak yang sedang bertumbuh masa otaknya, mengapa para susu-susu formula bahkan susu UHT menambahkan laktosa karena mereka mementingkan perkembangan untuk sel saraf otak juga yang makanannya adalah laktosa gitu ya. Tetapi hati-hati bagi para anak yang setelah minum susu mengalami gangguan pencernaan, diantaranya kembung, diare, sering buang gas ya. Bisa juga itu penyebabnya karena intoleransi laktosa atau tidak cocok dengan laktosanya tersebut. Jadi pemilihan susu itu di awal saya sudah jelaskan, yang penting anaknya suka dan cocok di pencernaan si kecil gitu ya. Oke, Dokter Dian, mengenai tadi dokter sempat sebutkan tentang intoleransi laktosa. Ada pertanyaan nih dari Mama Rizka Madris dan It's Rosi. Sebetulnya anak sembelit karena minum susu UHT, karena coklat, itu kenapa dok sebabnya? Nah ini bisa tadi terjawab sama pertanyaan Dokter Dian ya. Terus anak dengan alergi susu sapi, apa yang dianjurkan? Jadi mama-mama harus membedakan bedanya alergi susu sapi dan intoleransi laktosa. Nah, intoleransi laktosa itu biasanya gejalanya di pencernaan dan biasa sering pada orang Asia. Contohnya saya kalau habis Saya minum juga belakang agak mual. Makanya saya minumnya susu almond atau susu kedelai. kedelai, iya. Penggantinya bagi yang mengalami intoleransi laktosa. Kalau es krim enggak, padahal sama-sama susu ya, mungkin kandungannya ya. Nah, bedanya sama alergi itu biasa reaksinya cepat. Jadi kadang-kadang mama minum susu sapi, terus ada merah-merah, aduh, terus kulitnya atopik. Ini dok merah-merah, habis minum ini, matanya bengkak habis minum itu, kayak gitu. Benar. Jadi susu di pasaran itu banyak macamnya para mama. Susu formula terutama, itu ada susu formula standar. Yang biasa Anda temukan dijual di pasaran tuh namanya susu formula standar. Lalu susu formula yang khusus, biasanya diberikan pada anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan, alergi protein susu sapi, atau anak yang berbadan sangat gizinya kurang ya. Itu namanya susu formula yang khusus.
Nah, itu. Jadi susu formula di pasaran itu ada golongan-golongannya juga. Jadi untuk pemilihan susu sebaiknya nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis anak bila putra-putri Anda mengalami gangguan selama mengkonsumsinya ya. Ya, terima kasih Dokter Dian. Ini ada yang nanya, saya tinggal di mana? Iya, Ibu Dwi, saya ada di Bekasi, Dokter Dian di Surabaya. Jadi Ya. ini tele virtual Surabaya Bekasi ya, Dok ya. Iya. Ya. Terus nih Dok, ada pertanyaan juga sama dok, apa anaknya minum susu kok susu formula dan UHT ternyata diare ya. Jadi ini mengapa penyebabnya? Sudah jelas tadi kita ulas bahwa mungkin tidak cocok dengan susu tersebut. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak. Ya. setuju. Dok, kalau anak saya nih, Mama Sri Fitriani nanya, umur 1 tahun sukanya UHT, nggak suka sufor. Tapi saya kasih suplementasi zat besi. Gimana dok? Apakah sudah cukup? Ya. Jadi memang benar Mama, susu UHT mengandung zat besi yang sangat minimal. Ada tapi kecil sekali. Dan rata-rata susu UHT di negara kita belum terfortifikasi. Sedangkan kita harus memilih susu yang ada zat besinya. Kita tahu karena zat besi kan masih dibutuhkan untuk daya tahan tubuh, otak, sama untuk kekuatan otot. Ya. Nah sekarang anaknya umur 1 tahun, dia nggak maunya hanya susu UHT ya dokter ya. Ya, Susu UHT. ya nggak apa-apa. Kita nggak memasalahkan itu. Yang penting kan tadi dokter Dian udah jelaskan di depan. Pemilihan susu itu yang bagus pertama pastikan anaknya suka rasanya. Kalau dia banyak suka, dia pasti minum konsumsi kan jadi baik. Yang kedua cocok di pencernaannya. Tetapi yang ketiga jangan lupa Mams. Pastikan status gizinya anak itu udah baik dulu. Soalnya kalau pemilihan UHT, anak Anda status gizinya kurang, ya, anaknya pilih-pilih makan. Aduh, jangan deh pilih UHT, saran saya ya, gitu. Pastikan juga makanan padatnya gizinya udah seimbang dulu, gitu. Karena kita tahu memang kandungannya sangat berbeda sekali, gitu dokter Ajeng. Beda dengan UHT-nya luar negeri ya dokter ya. Di luar negeri nggak Beda sekali. Pemilihan susu UHT itu rekomendasinya atas rekomendasi dokter anak dok. Jadi memang dilihat dulu kayak misalnya anaknya 1 kurus 1 gemuk, jadi bisa punya anak 2, jaraknya dekat 1 tahun, tapi satu susunya A, satu susunya B. Jadi walaupun kakak beradik belum tentu susunya sama, anak kembar pun belum tentu susunya sama. Gitu. Dokter Dian, ini kan tadi ada pertanyaan nih, dok gimana kalau memang benar-benar alergi? Oh ya, tadi sebelum saya sampai ke pertanyaan ini, saya tadi mau mengingatkan sekali lagi. Tadi dokter Dian kan jawab itu umur anaknya masih 1 tahun ya. Jadi kita harus mengingatkan mama kalau anak ini masih ada di periode emas, golden age. Jadi benar-benar ini perkembangan otak ini kan sampai 1000 hari pertama kehidupan tuh sampai usia 2 tahun itu benar-benar harus dikejar. Bahkan sampai 3 tahun. Jadi benar-benar harus kita kejar. Kalau mama makan nih misalnya gulai otak ya, masakan Padang ya dok. Itu enak banget nggak sih dok? Enak ya. Dan itu lemak ya dok ya. Jadi otak itu lemak semua. Makanya anak-anak MPASI itu kenapa kandungan lemak dan proteinnya harus tinggi? Nah itu karena untuk perkembangan otaknya. Karena kan kita nggak mau anak cuma tumbuh sehat, tapi juga tentunya harus tumbuh cerdas ya dok ya. Termasuk zat besi tadi kan bagus untuk kognitif, untuk kecerdasan anak gitu. Ya, itulah yang sama dokter, saya selalu gaung-gaungkan di setiap semua para mama yang datang konsultasi ke saya, terutama MPASI. Saya selalu bilang, Bu, makanannya anak di bawah 2 tahun itu, tanda kutip, makanan nggak baiknya kita lah istilahnya. Berkolesterol, berprotein tinggi, berlemak tinggi, itu beda dengan kita. Jadi pada anak di bawah 2 tahun, pilihlah makanan yang proteinnya tinggi, kadar lemaknya tinggi, sayur buah jangan lupa, karbohidratnya cukup 50% aja, jangan banyak-banyak gitu. Budayanya kita ini kan biasanya makan nasinya banyak ya, hampir 1 piring, telurnya separuh, daging ikannya disuwir-suwir. Jadi wajar, negara kita ini negara kita stunting tinggi.
gizi kurang tinggi? Ya karena budayanya seperti ini. Padahal negara kita ini kaya protein hewani, kaya dengan ikan laut, ya. Ikan terbaik kita itu ada di negara kita loh. Tenggiri, tuna, kembung, itu terbaik, lebih Dok, baik daripada salmon. Coba. coba dok. Dan kadang-kadang kan lokal dok. Jadi gini, jadi ada mama-mama, anak saya nggak suka salmon dok. Ya nggak apa-apa, tapi suka ikan lele, ikan kembung. Tuh. Kan penggunaannya sama. Makanya tadi mama-mama, itu kan tadi di dalam susu itu, kan tadi selain ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, mikronutrien seperti zat besi, zinc, vitamin D, folat, A, DHA. Nah, mama-mama juga harus pikirkan kalau misalnya memang tidak diberikan atau memang jumlahnya terbatas, anaknya tidak suka, cari sumber makanan yang lain, tapi harus bisa menjamin kalau tercukupi. Ya, seperti itu. Benar sekali. Benar, setuju. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok, menarik sekali. Dok, anak saya selama ini berlangganan minum susu sapi segar yang dikirim setiap pagi ke rumah saya. Ya, anak saya umurnya 11,5 mau 12 bulan ya. Nah, apakah boleh dia diberi sedikit gitu kan? Nah, jawaban saya untuk anak di bawah 1 tahun sangat-sangat tidak dianjurkan untuk pemberian susu sapi segar. Ya, walaupun anaknya cocok. Mengapa? Karena kadar besi, linoleic acid, dan vitamin E-nya sangat-sangat rendah. Yang kedua, banyak sekali mengandung natrium atau sodium, ya, mengandung potasium dan klorida yang proteinnya juga tinggi yang dapat memperberat fungsi ginjal anak di bawah 1 tahun. Ya, itu enggak boleh ya, Mams ya. Dan susu sapi segar yang yang dijual itu yang dikirim itu dapat mencetuskan seperti gangguan pencernaan, diantaranya perdarahan secara mikroskopik, artinya perdarahan yang tidak kasat mata kita lihat di buang air besarnya. Jadi perdarahan saluran pencernaannya tuh bisa bintik-bintik di saluran pencernaannya. Jadi hati-hati dan beresiko alergi juga ya. Jadi untuk pertanyaan ini, apakah susu sapi segar boleh untuk anak di bawah 2 tahun? Saya jawab tidak dianjurkan ya, karena efeknya yang nggak bagus. Ya, dan hati-hati juga untuk kontaminasi bakteri karena kan bakteri, kita belum proses pembuatannya dan pengantarannya sampai ada di tangan mama-mama ya. Sedangkan seperti kita tahu untuk anak yang lebih kecil kan saluran epitelnya kan dindingnya masih belum rapat, masih belum tipis ya, matang. Jadi mudah sekali untuk bakteri-bakteri masuk ke dalam situ ya. Mama, saya juga dulu nih. Satu pertanyaan terakhir nih sebelum nanti saya akan pilih pertanyaan terbaik dari apa yang mama tanya. Oke, tadi Dokter Dian bilang, kenapa susu sapi segar tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun? Sebutkan, saya nggak minta banyak, satu saja alasan kenapa tidak boleh diberikan. Oke, sambil saya tunggu jawaban dari mama-mama ya, saya ada pertanyaan lagi nih dok. Bagaimana dengan anak yang alergi susu sapi? Kalau dikasih susu almond dok, susu kedelai, nutrisinya sama apa enggak dok? Terus benar nggak sih susu kedelai itu bikin anak cowok agak melambai? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kadar kandungan nutrisi mikronutrien dan makronutriennya sudah jelas-jelas sangat berbeda antara susu almond, susu kedelai dengan susu sapi ya. Ini sangat-sangat berbeda. Yang jelas proteinnya tetap lebih unggul susu formula gitu. Nah, untuk anak alergi memang susunya khusus ya, yaitu susu yang terhidrolisa parsial atau ekstensif yang dimana sesuai rekomendasi dokter spesialis anak. Nah, bagaimana pendapat atau mitos di luaran sana mengatakan bahwa susu soya atau kedelai dapat menyebabkan laki-laki melambai? Itu hoax ya, itu hoax, tidak benar. Tidak ada itu penelitian yang mengatakan bahwa susu kedelai itu dapat menyebabkan feminisasi pada anak laki-laki. Nggak ada. Pasien saya banyak anak alergi
yang tidak suka minum susu sapi alergi yang ekstensif atau yang benar-benar susu itu nggak bisa. Biasanya kalau begitu, selain itu dananya misalnya kurang untuk bisa, saya cobakan aja susu kedelai walaupun dia laki-laki, tapi buktinya setelah sekarang saya menemui anaknya bertumbuh ya menjadi anak laki-laki yang sehat, alerginya berkurang, dan tidak ada tuh gejala-gejala feminisasi, dan itu saya sangat tidak setuju pendapat itu. Tidak ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Saya mohon para mama di sini tidak takut untuk pemberian susu kedelai. Yang penting tuh ya, memberikan susu pada anak, kembali lagi saya beritahu, yang pertama adalah anaknya suka rasanya. Yang kedua, cocok di pencernaannya. Kalau pencernaannya menerimanya bagus, sudah pasti tumbuh kembangnya bagus. Karena diserap optimal nutrisi dari susu-susu tersebut. Jangan memaksakan atau terpengaruh oleh orang lain bahwa susu tersebut itu dapat menyebabkan gizi baik, tapi ternyata anaknya nggak bisa terima atau alergi, begitu ya. Kita sudah dapat pemenang ya dokter Dia. Mama Riantina Dwi Kusuma. Jawabannya yuk. Lintan diambil yang besar. Pertanyaan keempat. Ya, tadi saya mau menambahkan, tadi dokter Dian sudah sampaikan, sudah sangat jelas sekali mengenai susu-susu alternatif lain seperti susu almond, susu dari gandum kan, oat milk kan sekarang lagi tren ya dok ya. Terus ada susu kedelai. Perlu diingat kalau segala bentuk legum itu maksudnya kacang-kacangan, itu kandungan kalsiumnya memang rendah. Jadi memang dibandingkan dengan susu yang sudah difortifikasi, susu sapi fortifikasi itu berbeda. Makanya kalau memang diberikan itu berarti mama-mama harus bagaimana caranya menyediakan sumber kalsium lain dari sumber makanan lain. Seperti ya ikan-ikanan yang tadi dokter Dian sebutkan ya. Dari ikan, dari telur, seperti itu. Terus mengenai tadi bisa mengakibatkan feminisasi. Jadi semua jenis kacang-kacangan, tidak hanya susu kedelai, tidak hanya susu apa, tapi juga kayak makan tempe, tahu, itu ada namanya fitoestrogen. Jadi kan estrogen. Dan tapi berdasarkan penelitian itu tidak mempengaruhi ketidakseimbangan hormonal. Begitu. Jadi itu sudah ada penelitiannya. Jadi kalau dibilang jadi feminim itu hoax ya. Oke, Dokter Dian, pertanyaan lagi saya nih, mau Dok. menyapa teman saya Dokter Anggi Pagaribuan, spesialis anak. Tadi join. Selamat datang Dokter Anggi dari Riau ya. Join bersama kita sore hari ini. Semoga kabar baik Dokter Anggi Pagaribuan ya. Sahabat saya, Dok. Iya. Teman saya Dokter Objin dari Bekasi. Halo Dokter Halo, Probo. iya. Terima kasih udah join bersama ya. Oke. Dok, saya pertanyaan terakhir nih, Dok. Kalau anak saya suka traveling, mama anomtris dengan anak, karena suka bawa botol susu banyak, sering memberikan susu UHT karena lebih praktis. Boleh nggak, Dok, kalau traveling minum susu UHT-nya banyak, sampai 5 kali minum susu UHT? Ya, tadi kan kita sudah bahas ya, kebutuhan cukup perharinya itu sekitar 300 sampai 500 mili lah sudah cukup gitu. Kenapa? Apakah tidak baik? Loh, baik-baik aja. Daripada minum air putih pada anak yang sedang bertumbuh, mendingan minum susu. Nah, susunya apa? UHT untuk traveling. Ya nggak apa-apa. Anaknya suka itu malah dapat menunjang pertumbuhan kan dokter ya. Tetapi ada batasannya. Per hari itu maksimal 500 mili lah gitu. Mengapa? Karena anak itu masih membutuhkan makanan padat juga gitu untuk menunjang pertumbuhannya dan untuk supaya dia laparnya, kenyangnya bisa tahan lama gitu loh dok. Jadi itu aja sih jawabannya. Oke. Lalu dok, ada pertanyaan tentang masalah MPASI dok, tapi berhubungan dengan ini ada pertanyaan dari Flora Nindya, Maya, dan Mama Dieta. Boleh nggak dok, misalnya ini Mama Flo, dia punya ASI perah. ASI perahnya udah usia di atas 2 tahun masih ada. Boleh nggak itu aja yang dikasih, dicampur untuk MPASI? Terus Mama Maya nanya, kalau saya MPASI-nya boleh nggak dicampur susu formula? Kalau misalnya saya campur susu formula, saya masih ASI eksklusif apa enggak? Di snacknya dicampur, MPASI-nya dicampur
susu formula. Terus Mama Dita nanya, kalau dicampur MPASI ke snack sebetulnya berbahaya nggak dok? Bisa bikin basi atau gimana? Nah gitu dok. Jadi mengenai bikin MPASI nih dok. Mungkin untuk Ya. pembahasan lebih Kalau lengkapnya nanti sesi sendiri ya dok. Cuma nanti mungkin kita secara buat sesi sendiri, ini soalnya lebih ke arah MPASI, kita ulas benar-benar tentang MPASI, nanti ada waktu tersendiri ya Mams ya, karena kita lebih fokus ke susu, topik kita hari ini adalah susu formula vs UHT gitu ya. Oke dok, ini ada juga pertanyaan, Dokter Dian, apakah anak saya boleh gonta-ganti susu? Jawabannya ya nggak masalah ya, asal anaknya suka dengan aromanya sama rasa dari susu formula tersebut dan cocok ya. Jadi tidak mengalami efek samping, boleh-boleh aja gonta-ganti susu formula gitu. Yang penting nggak ada diare, kembung, muntah, alergi, berat badannya juga naik sesuai yang diharapkan ya Mams ya. Itu jawabannya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Mama AA Sitompul. Kalau Ata nyusunya kuat, makannya jago. Mau 18 bulan masih ASI. Kualitas ASI berkurang nggak, dok? Perlu nggak saya kasih tambahan susu formula sekarang sebelum menyapi? Ya, kalau misalnya gizinya sudah baik, makan padatnya sudah, nutrisinya sudah cukup, dan masih ASI pula, ya buat apa lagi, tambah lagi formula ya dok ya? Iya. Dokter Dian, saya ada Dokter Darmadi Darmawan dari Jakarta, dokter spesialis anak. Ya. Halo dokter, ya Dan selamat sore. Di Australia. Oh, Wah ini keren banget dari Australia. Ini dari nanya, Australia. tinggi nggak? Nah tadi kita udah sebutkan ya kalau di dalam susu Sudah. itu kandungan gulanya adalah laktosa, bukan sukrosa. Kandungan gula tinggi biasanya pada susu UHT yang berperasa. Jadi ditambahkan gula pasir untuk rasanya gitu. Benar. Jadi kalau gulanya rendah, pilihlah yang hanya laktosa yang rasanya plain. Tapi kalau yang ada flavor, ya kita lihat dulu batasi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, lihat-lihat kadar gulanya di balik kemasan ya Mams ya. Itu berapa gram? Gitu, hati-hati ya. Obesitas nanti. Oke. Betul sekali. Wah, Dokter Dian nggak berasa ya. Tiap kali ngobrol sama Dian, pasti nggak berasa udah mau 1 jam. Dok, ini kan pertanyaannya banyak yang masuk nih. Saya bingung loh milih pertanyaan terbaik. Apa saya bikin kuis aja apa milih pertanyaan, Dok? Ya, pertanyaan yang sangat nyambung dengan kita dan yang baik gitu. Dari tadi kan udah kuis 4 dokter. Kita pilih 1 pertanyaan terbaik menurut Dokter Ajeng. Oke, menurut Dokter Dian gimana dok? Kita dari yang pertanyaan live ya, tadi yang udah kita jawab. Ya. Bingung ya, semua pertanyaannya baik ya. Bagus sekali. Terima kasih setiap IG live kita, topiknya sangat nyambung ya. Kita maaf sekali kami tidak bisa mengulas atau menjawab pertanyaan yang di luar topik ya. Karena nanti itu menjadi tampungan buat kami untuk pengulasan di Instagram live kita berikutnya saja. Karena memang ilmu kesehatan anak itu sangat-sangat luas sekali gitu. Kita nggak bisa bahas langsung beberapa topik 1 kali kesempatan. Sabar ya Mams ya. Pokoknya tetap follow Instagram Dok Ajeng sama Dian Pratama _MD. Iya, tetap follow kita ya. Share ke beberapa teman saudara ya untuk mendapatkan pengetahuan ya. Karena kita di sini membahas juga sesuai apa yang kita dapat dan pengalaman juga yang kita dapat untuk kita sharingkan ke para moms di sini. Untuk pertanyaan yang masih belum puas atau masih ingin ditanyakan bisa DM Dokter Ajeng atau Dokter Dian ya. Nanti kita akan balas ya. Saya pilih pertanyaan dari Mama Sirvi Fitriani ya, Dok. Yang tentang penggunaan suplementasi zat besi. Jadi anaknya susu UHT, sukanya nggak suka support, gitu ya. Jadi Boleh. Sudah, ya, itu bagus. Untuk 5 pemenang ini kita akan DM. Kita akan minta untuk datanya, nama, alamat, dan nomor HP untuk dikirimi untuk hadiah giveaway-nya. Ya. Oke. Khawatir nanti ini akan kita save di Instagram. Sementara saya save di Instagram saya dulu, Dok Ajeng, DOC_Ajeng. Nanti yang di Instagram Dokter Dian akan keluar yang versi sudah lebih baik, yang udah diedit. Sudah diedit.
Instagram Dok Dian, Dian Pratama _MD. Ya, Dokter Dian, mohon maaf nih mama-mama untuk pertanyaan yang belum terjawab. Semoga nanti bisa setelah kita tayangkan bisa komen terus mention saya dan Dokter Dian. Nanti kita akan jawab pertanyaan yang belum Ya, terjawab. Ya, tapi ya. dari tadi pertanyaan yang saya rangkum tadi udah cukup mewakili. Jadi dari total 40-an pertanyaan udah saya rangkum Dok jadi Oh ya, kelompok-kelompok pertanyaan. ya, Sambil kita tutup nih Dok, apa nih ya. pesan Dok Dian buat mama-mama Jadi, mengenai susu ya. formula atau teh? Jadi kesimpulannya mana yang lebih baik antara susu formula dengan UHT? Jawabannya adalah tolong disesuaikan atau saya kembalikan ke kondisi anak bunda masing-masing di rumah ya. Ingat bahwa pemilihan susu itu harus berdasarkan satu, anaknya suka atau tidak, yang kedua cocok nggak dengan pencernaannya, yang ketiga tidak adanya efek simpang ya atau efek gangguan pencernaan. Terus yang keempat, status nutrisinya harus disesuaikan. UHT diberikan pada anak dengan gizi yang sudah lebih baik atau overweight, sebaiknya pilih UHT. Pemilihan UHT pun ada yang low fat, non fat, dan full cream itu harus disesuaikan pada masing-masing anak. Nah, susu formula biasanya kami utamakan pada mereka anak yang memiliki anak dengan gizi kurang atau gizi buruk, pilih-pilih makanan, alergi susu sapi atau gangguan pencernaan lainnya ya, dan sebaiknya itu pemilihannya bisa didiskusikan lagi dengan dokter spesialis Anda masing-masing. Itu masukan dari saya, Dokter Ajeng. Mungkin Dokter Ajeng? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Dokter Dian. Jadi jangan dengar kata orang, tapi tentukan sesuai dengan kebutuhan dan status gizi dari si kecil. Jadi jangan beli yang mahal tapi anaknya nggak suka. Beli yang mahal, anaknya nggak cocok. Jadi kembalikan kepada kebutuhan si kecil. Dan mama-mama harus ingat, pesan saya satu saja bahwa susu adalah untuk melengkapi gizi seimbang. Jadi jangan dibalik. Jangan kita berikan susu tapi kita melupakan gizi seimbang yang lain. Jadi selalu berikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak Anda sekalian. Berikan gizi seimbang, terpenuhi zat gizi baik makro maupun mikronutrien. Nah, Dokter Dia, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya mau pesen lagi nih Dokter Dian buat mama-mama 3M Dok. Hanya COVID ini bukannya makin lama makin menurun, tapi makin tambah tinggi. Jadi Aduh. 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan kalau nggak terpaksa, jangan kemana-mana, di rumah aja. Ya, oke, setuju. Ya, terima kasih para mami yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Semoga ulasan kita berdua bisa bermanfaat, ya, bisa menambah wawasan. Sudah tidak bingung lagi mama-mama untuk tidak galau lagi dalam memilih susu yang cocok dan sesuai untuk si kecil yang sudah finish dan sukses menyelesaikan ASI eksklusif atau ASI selama 2 tahun ya. Oke. Oke, terima kasih mama-mama, terima kasih banyak Dokter Dian yang sudah menyempatkan waktunya bersama kita. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Sama-sama. Cara ini bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada atau ide untuk topik selanjutnya, boleh DM ke saya, Dok Ajeng, atau Dokter Dian Pratama Suti, Dian Pratama MD. Oke, sampai jumpa di acara IG selanjutnya. Salam sehat. Dah.